Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Salam jumpa lagi, dan pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita mendengarkan Injil dari Santo Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Pada suatu hari Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih sayang kepadanya, lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Seorang kaya dalam hidup hariannya menghabiskan waktu untuk menghitung logam emas kepunyaannya. Di sebelah rumah si kaya hiduplah seorang tukang sepatu, dan setiap hari bekerja memperbaiki sepatu sambil melantunkan lagu-lagu indah dan romantis untuk menghibur dirinya. Namun si kaya selalu merasa terganggu setiap kali mendengar nyanyian dari si tukang sepatu. Suatu hari si kaya berpikir untuk menghadiahkan sejumlah logam emasnya kepada si tukang sepatu. Dan dengan demikian diharapkannya ia tidak diganggu lagi dengan nyanyian sang tukang sepatu. Tukang sepatu karena merasa senang dengan hadiah yang diberikan itu, ia pun berhenti bekerja. Dan setiap hari dia hanya sibuk memindahkan logam emasnya dari satu tempat ke tempat persembunyian yang lain karena takut dicuri orang.
Suatu hari si tukang sepatu sadar bahwa logam emas yang diterimanya itu telah mengambil atau mencuri darinya lagu-lagu yang indah dan kedamaian yang ada di dalam batinnya. Karena itu dia mengambil keputusan untuk pergi ke rumah si kaya dan berkata, "Saya kembalikan logam emasmu dan kumohon agar Anda mengembalikan nyanyianku." Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang kaya bukanlah sesuatu hal yang buruk. Namun kadang kala kekayaan yang kita miliki membuat kita menjadi buta dan tersandung jatuh. Kekayaan kadang membuat kita putus hubungan dengan sesama, membuat kita lupa akan orang-orang yang ada di sekeliling kita, secara khusus orang-orang miskin, orang-orang terlantar, dan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi ketika seorang kaya tahu menggunakan kekayaannya, membantu mereka yang miskin dan berkekurangan, yang tidak memiliki apa-apa, maka hidupnya akan menjadi sangat bahagia. Hal ini diajarkan Sang Yesus Guru kepada kita dalam peristiwa pergandaan 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus sendiri memperbanyak roti dan ikan yang diambil dari seorang anak kecil. Si kecil yang membawa 5 potong roti dan 2 ekor ikan saat itu boleh kita katakan sebagai orang yang paling kaya di antara kelompok orang-orang yang ada di situ. Karena mereka yang lain tidak memiliki apa-apa. Hanya si kecil memiliki 5 potong roti dan 2 ekor ikan untuknya. Dari pergandaan 5 roti dan 2 ikan, mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan masih ada yang tersisa. Dan pada akhirnya mereka semua merasa senang dan bahagia, termasuk si kecil yang rela memberikan roti dan ikan kepunyaannya. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa seorang pemuda datang kepada Yesus dengan suatu kebimbangan yang ada di dalam hatinya. Satu kebimbangan rohani, kebimbangan tentang masa depannya. Dan ketika dia mendekati Yesus, dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Ketika seseorang mengatakan guru yang baik, berarti ada guru yang jahat. Ada orang tua yang baik, ada orang tua yang jahat. Ada tetangga yang baik, tetapi ada juga tetangga yang jahat. Dalam konteks ini si pemuda tahu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan, cukupkah menjadi orang baik untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah? Pertanyaan ini disampaikan dalam situasi yang urgen, karena si pemuda datang terburu-buru, datang berlari-lari, dan tanpa menunggu langsung bertanya kepada Yesus Sang Guru. Yesus tidak mengurangi atau menolak keimanan pemuda itu, tetapi dari awal Yesus mengambil jarak pada apa yang harus dimengerti dengan kata baik, guru yang baik. Apa yang dimasukkan dengan baik? Apakah seseorang yang menjalankan 10 perintah Allah sudah cukup dikatakan sebagai orang baik? Kalau saya melaksanakan 10 perintah Allah dalam hidup harian saya, tetapi saya tidak mau repot dengan orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang terlantar, tidak pernah ke gereja, apakah saya digolongkan orang baik? Di pihak lain, banyak sekali orang baik karena mereka, walaupun mereka tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk menunjukkan kebaikan mereka dengan cara lain. Yesus itu orang baik, tapi kebaikannya tidak bisa disamakan dengan kebaikan yang dimiliki manusia.
Kebaikan yang dimiliki Yesus adalah kebaikan dari Allah sendiri, yang adalah kebaikan itu. Allah itu baik. Allah adalah kebaikan. Karena itu Yesus berkata, hanya Allah sajalah yang baik, tidak ada yang lain. Yesus berusaha membantu pemahaman si pemuda tentang kebaikan Allah. Allah yang adalah baik, yang adalah pemilik segala kebaikan, yang rela menjadi miskin, mengambil rupa manusia. Yesus ingin agar si pemuda itu memiliki wawasan dan pandangan yang lebih jauh dari yang biasa. Satu pengertian yang lebih kepada keilahian Allah. Dan untuk masuk dalam kerajaan Allah bukan hanya saja dengan mengatakan bahwa Yesus itu baik, melainkan mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat dunia, kemarin, hari ini, dan selamanya. Pertemuan antara sang pemuda kaya dan Yesus ini pernah penuh dengan berbagai kejutan. Yang pertama, si pemuda datang berlari untuk bertemu dengan Yesus. Dia berlutut menyembah dan bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Banyak kaum muda kita di zaman ini, khususnya di benua Eropa dan Amerika, berlari dan bersujud di hadapan pujaan-pujaan mereka. Mereka mencari uang untuk hidup mandiri, mencari keberhasilan dalam karier, mencari kebebasan hidup tanpa tanggung jawab. Tidak banyak datang ke gereja. Gereja kosong, diskotik dan bar penuh di malam minggu. Kalau Anda ke gereja, secara khusus kalau Anda ke Eropa dan ke Amerika, coba lihat di samping kiri dan kanan Anda. Hampir tidak ada anak muda yang datang ke gereja. Di paroki di tempat saya bekerja, kita bisa menghitung dengan jari kita sendiri berapa anak muda yang hadir. Dan mungkin jari saya masih lebih. Kelihatan di dalam gereja banyak orang-orang tua. Tidak ada anak kecil, juga tidak ada anak muda. Sang pemuda dalam Injil mengejutkan kita dengan sikapnya mencari keselamatan di dunia akhirat. Dia masih mempunyai perasaan dan kecemasan tentang hidupnya di akhirat nanti. Dan karena itu dia ingin tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Banyak kali kita berbuat ini dan itu, menjalankan perintah Allah, 10 perintah Allah dengan baik. Hal yang sama dilakukan sang pemuda dalam Injil ini. Untuk masuk ke hidup yang kekal, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Masuk dan tidak masuknya kita ke dalam kerajaan Allah itu adalah karunia Allah. Karena itu karunia Allah tidak bisa kita beli atau kita tukar dengan apa saja yang kita miliki. Kepada Allah hanya bisa kita buat adalah menerima Dia dan merayakannya dalam kebersamaan kita. Anda hadir saat ini di gereja. Anda datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Apakah Anda datang ke gereja hari ini untuk memperoleh tiket masuk ke dalam kerajaan Allah? Saya kira tidak. Untuk saya datang ke gereja bukan untuk memperoleh tiket masuk dalam kerajaan Allah. Saya ada di sini untuk merayakan syukur kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan saya surga dan hidup di dunia ini sekarang, dan bisa merayakan Ekaristi Kudus bersama sesama seiman. Saya hadir di sini untuk bersyukur kepada Tuhan karena saya sadar bahwa Tuhan melihat saya dengan penuh cinta dan mengasihi saya.
Saya ada di sini karena mau mendengarkan sabda Tuhan, perkataan dan ajarannya, dan mau berbagi kasih dalam Ekaristi Kudus dengan sesama seiman. Kita semua dipanggil untuk hadir di sini, bukan untuk mencari atau membuat suatu formulasi yang mujarab untuk memperoleh keselamatan. Kita semua dipanggil seperti sang pemuda dalam Injil untuk menjadi manusia baru, hidup sesuai dengan contoh dan teladan hidup Yesus sendiri. Mampukah kita hidup sesuai dengan cara dan ajaran Yesus sendiri? Kejutan kedua dari pemuda itu adalah bahwa jawaban yang diberikan Yesus terhadap dia. Anda tahu 10 hukum yang diberikan Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menghina, jangan bersaksi dusta. Yesus tidak menyinggung 4 hukum pertama yang berkaitan dengan Allah. Kenapa Yesus hanya menyinggung hukum-hukum yang berkaitan dengan sesama? Menjadi yang lain dan hidup dengan cara lain adalah menjadi setia dalam hubungan kita dengan sesama. Siapa yang tidak menghargai berarti dia tidak berguna, tidak setia dalam berbagai hubungan. Siapa yang tidak mencintai sesama juga tidak mencintai sesama, juga tidak mencintai Allah. Dan siapa yang mencintai Allah, dia pasti akan melaksanakan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah. Yesus melihat sang pemuda itu dengan cinta dan berkata, hanya satu hal yang masih kurang. Pergilah, jualah semuanya yang engkau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, kemudian datang dan ikutilah aku. Menjadi yang lain berarti menjadi manusia bebas, dan hanya manusia bebas yang bisa menjadi pengikut Kristus. Sang pemuda itu bukanlah orang bebas karena dia terikat oleh harta kekayaannya. Dia menjadi hamba atas kekayaannya sendiri. Dia kaya harta, tetapi pada saat yang sama dia miskin di hadapan Allah. Dia seorang yang bebas, tetapi pada waktu yang sama dia menjadi orang yang terkurung karena kekayaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Kita tidak bisa mengikuti Yesus dan menerimanya jika seseorang atau sesuatu yang mengontor kita. Si pemuda meninggalkan Yesus dengan hati sedih karena banyak hartanya. Dia tidak memiliki kebebasan untuk mengikuti Yesus. Dia tidak memiliki kemurahan hati. Hendaklah kita menjadi orang bebas dan tidak terikat pada apa ya dan pada siapa yang kita miliki. Karena keterikatan kita terhadap apa dan siapa bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Keterikatan kita bisa menghalangi kita untuk mengikuti Yesus sang Sabda, sang Guru dengan bebas. Semoga Tuhan memberkati kita dan menemani hari-hari hidup kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.